berkaitan dengan sumpah. Sumpah itu kan hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Dan ketika sumpah pocong ini mungkin orang yang berasumsi juga sumpah pocong ini orang kalau udah mati pasti juga dipocong, ya kan? Berani mati 7 turunan. Kalau saatnya juga jangankan 7 turunan, semua orang juga pada akhirnya kan mati. Nah. Dari alibi yang selama ini beredar, pihak dari Saka Tatal ini kan menilai kasus Vina Cirebon ini adalah murni kecelakaan tunggal ya. Sementara dari pihaknya Vina sendiri, keluarganya, Hotman Paris maupun Ibtu Rudiana, kasus ini memang murni kasus pembunuhan. Kembali lagi bersama Anti Gosip TV, kita akan ngerumpi lagi seputar kasus Vina Cirebon. Ya sekarang ini mah yang lagi trending ini mah sumpah pocongnya Saka Tatal gitu ya. Hari Jumat gitu akan dilangsungkan sumpah pocong ya, Saka hari ini Tatal. Tadi harusnya. Iya harusnya hari ini ya. Nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Nah kira-kira guys, Ibtu Rudiana akan menghadiri sumpah pocong tersebut atau enggak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Pak D gimana nih Pak D? Hadir enggak kira-kira itu? Ini kan bapaknya si Eki dari si korban ini kan sudah beberapa hari ini menghilang. Ya. Saya juga mendengar ungkapan dari ahli hukumnya bahwa dia itu tidak bersedia menghadiri. Nah, seperti itu. Lagi juga kalau mengadakan satu sumpah pocong, mungkin untuk si Saka Tatal sendiri pasti ya karena dia merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan, tentu dia pasti hadir ya. Pasti berani, bahkan ini Ibtu ini tidak datang, dia tetap akan melakukan sumpah pocong tersebut. Itu aja yang menyiapkan piranti-pirantinya adalah kuasa hukumnya sendiri ya. Betul sekali. Dan ini yang membuat saya bingung, kenapa ini semakin sepertinya rumit ya. Iya, betul. Saya amati ini masing-masing itu hanya berdasarkan asumsi. Sedangkan kalau memang ada bukti-bukti forensik, kenapa juga tidak dihadirkan dokternya untuk mewakili ya, berbicara terhadap masyarakat gitu, sehingga nanti dari masing-masing itu bersumber tidak hanya dari sekedar katanya, tapi bukti dari visum ataupun otopsi semuanya itu dibacakan oleh mereka para ahlinya secara langsung gitu. Nah kemudian nih guys, dari alibi yang selama ini beredar, pihak dari Saka Tatal ini kan menilai kasus Vina Cirebon ini adalah murni kecelakaan tunggal ya. Sementara dari pihaknya Vina sendiri, keluarganya, Hotman Paris maupun Ibtu Rudiana, kasus ini memang murni kasus pembunuhan. Menurut kalian nih guys, ini tuh kasus pembunuhan atau kecelakaan tunggal? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini sebenarnya kasus kecelakaan apa pembunuhan ini, Pak D? Kalau melihat simpang siur dari alibi yang memang sudah diungkapkan oleh para mereka ini, si pakar-pakar hukum, pengacara katakanlah, ini juga masih 50-50. Jadi kita masih membutuhkan kejelasan itu dari hakim ataupun jaksa ya, yang memiliki peranan untuk menentukan semuanya gitu, karena semua itu kan ada titik ending yang menjadi penengah gitu. Karena kalau sama-sama kita amati dari keduanya, dari mereka ini si pengacaranya ini dua-duanya sama-sama kuat gitu. Hanya saja saya yang lebih bingung, ini seperti kayak RT, Pak RT dan juga anaknya ini kenapa sekian lama menghilang gitu. Kalau memang atas menghilangnya beliau ini disebabkan karena atas tuntutan ekonomi keluarga, tapi saya rasa tidak mungkinlah selama ini. Orang kerja kan juga pasti ada liburnya. Benar. Apalagi ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab ya. Iya. Ini menurut saya ya hanya sekedar untuk apa ya, dia itu semacam kayak lari dari kesaksian cari kayak aman gitu ya. Iya, dia cari aman gitu. Ini nggak bener lah kalau menurut saya, ini meresahkan itu kalau dalam pandangan saya ya, karena kesaksiannya itu sangat betul-betul
penting sekali dan diperlukan untuk kejelasannya. Nah, ini nggak bisa. Orang kalau lari dari tanggung jawabnya itu tidak akan menyelesaikan masalah, itu dalam pandangan saya. Gitu. Kalau merasa benar gitu apa yang dia lakukan, pasti dia akan menepis pendapat-pendapat yang memang nggak dia lakukan gitu ya, harusnya. Nah, ini kan sidangnya kan sudah selesai, tinggal berkasnya ini diserahkan oleh Mahkamah Agung. Kira-kira sidang PK-nya Saka Tatal ini akan dikabulkan atau tidak nih guys? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini berhasil apa enggak nih Pak D? Kalau masalah dikabulkan, sidangnya pasti harus terselenggara, karena itu setahu saya itu memang dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja mungkin yang akan memenangkan yang pemohon atau termohon ya kita sama-sama saksikan. Ini saya tertarik sekali dengan yang namanya sumpah pocong ini. Oh iya. Saya berpikir, apakah orang dengan Tuhan sendiri aja, si pelaku ini kalaupun memang ada tindak kejahatan ya, ini aja tidak takut dengan Tuhan, apalagi hanya sekedar sumpah kan gitu. Nah, kalau memang takut terhadap Tuhan, pasti sebelum melakukan segala sesuatu itu dia sudah memperhitungkan masak-masak gitu. Apalagi ini hanya sekedar menuruti lidah tak bertulang ya. Iya. Berkaitan dengan sumpah, sumpah itu kan hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Dan ketika sumpah pocong ini mungkin orang yang berasumsi juga sumpah pocong ini orang kalau udah mati pasti juga dipocong, ya kan? Berani mati 7 turunan. Kalau saatnya juga jangankan 7 turunan, semua orang juga pada akhirnya kan mati. Nah, ini juga seperti gimana ya? Kayak menurut saya ya sia-sia kalau buat orang yang nggak beriman. Tapi kalau buat mereka pihak ini yang terkait ini dia mempercayai adanya Tuhan dan memiliki iman, saya rasa juga pasti akan memperhitungkan sumpah pocong tersebut. Dan bahkan sampai berani mengucapkan berani mati 7 turunan. Nah, apakah ini kan penjabarannya luas kalau kita telah berani mati 7 turunan, mati pada saatnya apa mati lebih cepat? Nah, ini kan iya toh? Iya benar, tanda kutip ya Mas. Tanda kutip sumpah pocong ya. Kalau orang udah mati pasti dipocong. Nah, ini apakah buru-buru mati atau nanti udah mati saatnya mati ya mati. Iya, mati dipocong. Iya, ini kan butuh perluasan juga kalau berkaitan dengan hal seperti ini. Terus juga ada yang mengusulkan sumpah apa itu yang di Cirebon itu ya, katanya yang efeknya itu langsung seketika, kalau dia berbohong itu langsung berefek gitu. Iya. Ada juga pembelajaran dari pengungkapan, itu kan kaitannya sebetulnya nggak ada di dalam perundang-undangan. Itu masuknya di dalam adat istiadat ataupun budaya ya, budaya yang berkembang di masyarakat kita. Jadi kalau melakukan sumpah tersebut itu dalam waktu yang sangat singkat. Jikalau memang orang tersebut tidak bersalah, maka dia akan terbebas dari sumpahnya itu. Tapi kalau bersalah, maka dalam kurun waktu yang sangat cepat dia akan mengalami atas apa yang menjadi sumpahnya tersebut. Bahkan gitu. Katanya seketika itu gitu ya. Nah ini makanya nggak banyak orang mau, ataupun yang ibaratnya juru kuncinya jarang ada yang mau gitu untuk melakukannya gitu. Dan itu sudah dipercaya turun-temurun dari masyarakat Cirebon itu dengan sumpah yang akan ditempuh oleh Saka Tatal itu memang di tempat tersebut itu sangat ditakuti. Jadi masyarakat itu beranggapan kalau orang sudah berani melakukan sumpah di situ, berarti orang itu betul-betul memiliki jiwa yang bersih. Nah, seperti itu berarti karena memang ditakuti, bukti nyatanya berarti sudah ada dong. Iya. Tentunya bukti kuat juga ya, harus sudah dipegang gitu. Iya. Nah, hanya saya seperti ini, dalihnya pihak yang berwajib ataupun orang yang sudah menangkap ini, dia memiliki dalih katanya mengamankan. Ini harus diluruskan, ini bukan mengamankan. Kalau mengamankan di situ nggak ada tindak kekerasan seperti dipukul pakai gembok, seperti suruh minum air kencing, dan masih rokok gitu ya. Disundut rokok, telinganya saya dengar juga diseteples. Wah, matanya juga itu. Wah, ini banyak sekali. Ini bukan mengamankan. Kalau ini sudah intimidasi, suruh dipaksa untuk mengaku dari sesuatu yang belum tentu kebenarannya dia lakukan gitu.
Oke guys, menarik sekali ya membahas tentang kasus Vina Cirebon. Semakin kesini malah justru semakin banyak hal-hal baru yang bermunculan gitu, seperti Sumpah Pocong ini kan nggak ada yang menduga-duga gitu ya. Betul sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share. Terima kasih.